ajukan somasi yang kedua, karena kita udah beri waktu 3 kali 24 jam itu tidak ditanggapi oleh perusahaan tersebut. Nah, karena itu kedua, ya, sebagai syarat kan kalau membuat laporan polisi itu harus 2 kali melakukan, kalau undang-undang ITE 2 kali melakukan somasi. Oke, dari pihak Tanskin sendiri nggak ada komentar terkait somasi yang dilayangkan Bang Farad? Saya belum. Mereka katanya mau somasi, saya juga baru sekali, Tanskin belum somasi. Kalau dari pihak Tanskin sendiri ada kontak langsung sama abang sendiri nggak sih? Belum. Saya hanya dapat informasi dari Mayang, surat-suratnya pun dari Mayang, screenshotnya juga dari Mayang. Akhirnya saya yakinkan bahwa ini benar. Ini saya cek IG-nya, ya ternyata memang sumber yang bisa dipercaya, karena yang membuat laporan kan nanti adalah Mayang sendiri. Bang, kalau seandainya nanti pihak Tanskin tiba-tiba membuat laporan di pihak kepolisian gimana? Saya rasa terlalu berlebihan lah kalau Tanskin mau membuat laporan terhadap Mayang gitu kan. Tapi Tanskin ini mencari panggung juga, artinya Tanskin pengen memanfaatkan momen untuk membuli keluarga Dodi, ya kan? Orang mau top, jangan-jangan Tanskin ini hanya ingin populer dengan cara memburuk-burukan klien saya dong. Harusnya Tanskin memperbaiki dan bertanggung jawab terhadap kerusakan wajah itu gitu. Jangankan 6 jam, 1 jam pun kan orang bisa kena radang atau iritasi ya. Itu kan bisa gitu. Di Tanskin kalau melaporkan menurut saya mengada-ada gitu. Dan kalaupun dia melaporkan, saya akan hadapi gitu. Kenapa? Karena justru orang ingin dia memperbaiki, ini kok malah membuat rusak gitu. Bukan yang mengobati, malah membuat itu. Tapi dari pihak Tanskin sendiri nggak ada komentar apa Belum ke ada abang untuk itikat baik dari Tanskin terhadap kita, belum ada. Dan kita anggap Tanskin saat ini apabila mau membuat laporan, berarti nggak ada bedanya dengan pasal-pasal dan puja-puji yang membuat viral doang gitu, hanya untuk membuli keluarga Dodi dan Mayang gitu, ya kan? Karena sekarang siapa yang membuli didukung oleh para pembuli-pembuli lainnya gitu. Sayang, ini bukan dunia atau budaya yang kita harapkan dengan perkembangan media sosial. Karena proses perubahan pencarian makan orang semua tentang media gitu. Jadi kalaupun memang mau populer lah dengan cara-cara terhormat yang bermartabat. Ya. Kalau dari lawyer Tanskin sendiri abang udah tahu siapa lawyer? Saya nggak tahu lawyer Tanskin. Tanskin siapkan aja lawyernya 10 lah untuk menghadapi kita. Kalau dari somasi sendiri apa aja sih yang isinya gitu? Yang somasi kedua, terutama somasi kedua kan sama aja, hanya kita ulangi lagi. Okay. Isi pertama kan apa kok mereka rekam digital, rekam pemesanan yang mentransmisi data-data pribadi itu kan kena di Undang-Undang ITE pasal 32 kan, ancaman hukuman itu ada di pasal 48. Nah, oleh karena itu Tanskin harusnya ya biasa aja kali, mungkin dia diam-diam, jangan cara melanggar merasa ada haknya dilanggar dengan cara melanggar hukum juga, harusnya tidak seperti itu. Karena kalau Mayang ini orang kecil, Tanskin perusahaan besar, jadi kalau dia ngomong dengan follower yang besar itu ya kasihan Mayang yang sudah jatuh tertimpa tangga, ya kan? Jadi keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya kan, kira-kira gitu. Bang, seandainya dari pihak Tanskin kan kabarnya efek dari ini kan mengalami kerugian yang cukup lumayan besar dari kelakuan si Mayang itu gimana? Jadi harus membuktikan apakah betul rugi. Ada nggak saksi yang membuat gara-gara Mayang ini membuat dia tidak laku? Dia harus membuktikan. Kalau justru Mayang komplain tiba-tiba dia makin laku, ya harusnya dia berterima kasih sama Mayang. Nah, ya kan? Karena saya lihat kok jadi orang mendukung perusahaan itu gitu. Gara-gara kebencian orang terhadap Mayang ini dengan Dodi, akhirnya mereka memuji-muji Tanskin ini. Bahkan saya diserang. Kenapa saya nggak menyerang dia? Ya karena dia belum melawan. Nah itu kira-kira. Jadi dia terpromosikan sendiri gara-gara saya nggak nyerang dia, dianggap saya menyerang keluarga konten. Akhirnya
dianggap bahwa saya gagal fokus gitu. Padahal nggak ada kaitan itu. Saya tunggu kalau mereka membalas somasi atau mereka membuat laporan baru kalian bekerja gitu. Oke. Bang, rencananya kan besok pihak Tanskin akan membuat laporan nih Pak di Polda. Itu gimana Bang tanggapannya Bang? Ya enggak apa-apa, buktikan aja melaporkan gitu. Saya berpikir kembali lah untuk melapor-lapor itu kan. Karena justru Tanskin lah yang akan kita laporkan. Karena mukanya yang rusak ini adalah Mayang gitu. Masa dia belum membuktikan, belum mengirim dokter, belum ngecek, tiba-tiba dia mau laporin polisi. Tolong dipikirkan kembali Tanskin untuk melaporkan Mayang gitu. Kalau enggak semua orang nanti kalau ke dia, pesan ke dia, tiba-tiba nanti dia laporin semua orang polisi, orang jadi takut pakai produknya dia. Nah, tapi kalau dia misalnya bisa membuat dokter, kemudian memperbaiki segala macam, kemudian menasihati gitu, mungkin dengan cara pelayanan gratis atau apa ya, oke aja gitu. Tapi kalau laporan polisi, kan terbalik ya, harusnya dia yang dilaporin. Persiapan dari abang sendiri seperti apa nih untuk menghadapi Tanskin? Persiapan saya udah menghadapi Tanskin. Langkah selanjutnya mungkin. Ya kan kita udah somasi kedua. Tanskin belum pernah somasi sama. Belum pernah kita dapat somasi. Justru yang resmi pakai lawyer tuh justru kita. Ini udah kedua kali. Ada kesulitan sendiri nggak sih bang? Nggak ada kesulitan. Cuman diserang pendukung-pendukung dan akun-akun mesin ini selalu mengarahkan supaya saya nyerang Tanskin gitu, agar saya jangan nyerang keluarga Besan, tapi nyerang Tanskin. Nggak ada kaitannya gitu. Saya cukup sekali karena kita pengacara itu bekerja dengan somasi udah gitu. Nggak usah keluar-keluar atau ngejelekin atau sehingga membuat persoalan baru terhadap Tanskin. Kalau dari pihak Dodi dan Mayang sendiri akan tetap melanjutkan ke ranah hukum nggak sih nanti? Oh iya, gimana? justru Tanskin justru kita tuntut supaya dia datang memperbaiki mukanya Mayang gitu, bukan supaya masukin Mayang ke penjara kan gitu kan, betul nggak? Karena kalau Mayang punya muka rusak, bagaimana dia bisa dengan kondisi sekarang aja yang kemarin bagus aja dia punya ekonomi terganggu dan diejek-ejek orang, apalagi kalau mukanya nanti rusak kan. Oke. Sejauh ini apa harapan abang seperti apa ke depannya? Harapan saya agar kita lawan terus kezaliman media yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kita teliti terus supaya masyarakat bisa sadar bahwa akun-akun buzzer dan mesin yang digerakkan untuk mempermalukan itu jangan sampai berpengaruh bahwa Dodi lah pihak yang harusnya dikasihani gitu, karena dia adalah ayah dari